Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan seperti voting beberapa minggu atau bulan yang lalu, kita bakal unboxing, gaming test, dan juga review Samsung Galaxy S23 di tahun 2025 atau lebih tepatnya di akhir tahun 2025. Seperti biasa, pertama kita bahas dulu harganya berapa sih gue beli di akhir tahun 2025 ini. Jadi kalau misalnya kita cari Tokopedia, gue cari sebisa mungkin penjual yang dia tuh jual dari user, bukan dia punya unit banyak kayak toko. Biasanya yang kayak gitu lebih bagus untuk unitnya. Dan gue dapet ini tuh di harga segini. Lumayan murah ya, di 5 jutaan. Apa catch-nya atau apa minusnya? Minusnya sebenarnya nggak ada. Cuma memang dia ini full set tapi nggak ada charger, jadi kabel nggak dikasih, it's fine lah ya di umurnya. Dan ini sih sebenarnya lebih ke plus ya daripada minus. Kalau misalnya kita unboxing nih, cepat aja karena gue udah buka boxnya. Nah, bisa kita lihat, ini unit bekas repair. Jadi apanya yang di repair kira-kira? Yang di repair yaitu dari LCD-nya. Bisa kita lihat kalau misalnya kita ke belakang, replace LCD, tapi ini langsung dari Samsung-nya, bisa kita lihat, Samsung Service Center. Jadi layarnya diganti, jadi sekarang layarnya udah baru dan masih dapat garansi 6 bulan untuk Samsung-nya sendiri. Jadi bisa dibilang ini sih lebih ke plus ya. Kalau misalnya kalian beli HP S23 sekarang umurnya udah berapa tahun sih? Udah mau masuk 3 tahun, yang pastinya layarnya bakal ada masalah seperti Shadow dan teman-teman. Dan kalau misalnya kalian dapat unit yang udah diganti layarnya kayak gini, klaim asuransi, dan masih dapat garansi 6 bulan, harusnya dia layarnya ini lebih awet lagi. Jadi sih gue lihatnya lebih ke positif ya. Dan nanti kita juga bakal lihat, kita bakal samain email yang ada di box sama yang di HP untuk mastiin aja. Oke, jadi seperti ini untuk HP-nya S23. Gue sih seumur hidup di channel ini gue nggak pernah nge-review S23, dan speknya sendiri dia seperti ini ya. Menurut gue masih oke banget, pakai Gen 2, timeless chipset, layar compact, 144 Hz atau 120 Hz maksud gue, dan baterainya bukan paling besar tapi untuk size-nya udah cukup gede. Seperti itu untuk speknya. Dan buatnya penasaran untuk kamera spek sendiri, dia kameranya triple kamera, main kamera di 50 megapiksel, kamera kedua 10 megapiksel telephoto 3x optical zoom, dan kamera ketiga itu ultra wide 12 megapiksel. Untuk telephoto dan main ada optical image stabilization, dan kamera depan dia di 12 megapiksel. Untuk video recording, kamera belakang bisa 8K dan kamera depan bisa sampai 4K 60 fps. Jadi ya, di harganya yang sekarang cuma 5 jutaan bekasnya, kalau misalkan kalian bisa nari yang semulus ini, menurut gue sih agak worth it ya, bukan agak lagi, sangat worth it. Ya pasti first impression kalau gue pegang di tangan sih, ini HP-nya memang masih punya desain nya tuh mirip kayak S22 ya, kayak sharp edges-nya tuh gitu. Jadi ini walaupun dia nggak kotak, tapi sharp, ini edge-nya lumayan sharp. Dan tadi gue udah sedikit inspect juga, untuk kemulusan sebenarnya dia cukup mulus, bisa kita lihat ya. Nih, samping sini mulus, atas mulus, sini mulus, belakang juga gue bisa bilang mulus sih, di kamera ringnya juga nggak ada bekas lecet. Jadi sebelumnya pemakaiannya oke, layarnya pastinya pretty much like new karena baru diganti juga, tapi bisa kita lihat ada sedikit kayak lecet gitu ya, kayak kebaduk di sini nih. Itu aja sih, selain itu overall cukup mulus, bagian speaker juga cukup oke. Dan ini pertanda bagus ya, bisa kita lihat di sini portnya kayak sering dipakai, jadi ini indikasinya ya nggak diganti yang aneh-aneh lah, masih ori harusnya. So, untuk SIM slot sendiri, buatnya penasaran kalau misal kita coba tusuk SIM slotnya. Dia khas Samsung, ini di zaman Samsung udah nggak peduli sama accessibility ya. Nggak ada headphone jack dan hanya single SIM aja. Sambil kita nyalain, gue mau bahas sedikit untuk kenapa gue tertarik banget sama Samsung Galaxy S23. Karena menurut gue di harganya sendiri S23, ini HP yang agak unik. Karena lebih worth it daripada S24. Kenapa lebih worth it? Kelemahannya memang di HP ini software update-nya nggak 7 tahun kayak di S24 ya, dia hanya 4 tahun, sekarang sisa tinggal 3 tahun, itu minusnya. Tapi plusnya untuk masalah baterai dan chipset ini lebih baik. Karena Exynos 2400 itu chipset gagal di S24 biasa, dan temen gue juga yang punya S24 itu cepet panas dan agak boros. Ada juga YouTuber yang ngebandingin ya, pas pertama kali S24 keluar, side by side, battery life-nya lebih bagus di S23. Jadi gue sih kalau misal kalian ingin nyari HP Samsung compact yang beberapa tahunnya lalu ya, kalian bingung antara S24 atau S23, gue sih kalau misal kalian nggak apa-apa sama software update, lebih rekomen Samsung Galaxy S23 karena hal yang tadi gue sebutin. So, untuk layar sendiri kita langsung aja tes ya bagaimana. Jadi oke, ini sudah di One UI 7 karena control center dia defaultnya tuh dipisah. Itu tai banget ya, kita bersamain aja. Selesai, dan kita lihat aja untuk bagaimana apakah ada masalah untuk layarnya, karena ini kan udah diganti. Layar sendiri, damn, layar Samsung masih absolutely beautiful, ditambah lagi lineup S23 sih layarnya keren ya. Gue sih nggak ngelihat ada masalah sama sekali layarnya. Itu flicker hanya di kamera ya, itu flicker ngasih tahu si high refresh rate-nya overall.
nggak ada masalah untuk layarnya sendiri. Untuk fingerprint sendiri juga sepertinya nggak ada masalah walaupun ganti layar, dia masih bisa nge-scan dengan baik ya. Si ultrasonic fingerprintnya pastinya ultrasonic salah satu fingerprint terbaik yang ada di HP. Tapi again, kalau optical fingerprint kelemahannya adalah kalau pakai screen protector kaca, pasti nggak bakal semulus dan lebih nggak reliable kalau misalkan pakai hydrogel atau plastik biasa. Jadi apakah fingerprintnya oke? Kita langsung tes aja ya. Kita coba scan. Oke ya, kencang, nggak ada masalah. Boom, no problem. Sekali lagi, kalau keadaan mati, bam, kencang, nice. Terus kalau misalnya kita cek untuk haptic juga, ini hapticnya bagus, enak. Khas Samsung ya, gue suka haptic Samsung, bagus. Dan untuk si masalah software sendiri, kalau misalnya kita lihat ada ke software update nih, dia udah ada software update baru, tapi ini kayaknya untuk software update barunya yang security patch aja, karena ini sudah di One UI 7.0. Jadi ya udah baru ya, udah Android 15, udah nice. Cuma bisa kita lihat Google Play-nya belum diupdate dan teman-temannya belum diupdate. Tapi first impresi, gue suka banget sama HP compact kayak gini ya. Sekecil ini, memang enak banget di tangan. Kalau misalnya gue ngeluarin one-handed, enak banget, gue suka. Ditambah lagi beratnya juga, ini memang nggak pakai kayak titanium gitu biar enteng, masih aluminium. Tapi enteng loh ini. Kalau misalnya kita coba ukur, hanya di 167 gram. Yes, nggak seenteng kayak iPhone Air, S25 Edge, atau nggak seenteng HP 2 jutaan kayak Infinix Hot 60 Pro Plus yang 150 gram, tapi itu masih enteng banget dan compact form factor-nya gue bener-bener suka banget. Jadi ya, mungkin gue agak rindu kalau misalnya nanti line up S series yang biasa bakal diganti jadi S26 Pro. Semoga sih masih bisa nge-retain size-nya ya, walaupun udah jadi Pro. Walaupun kayaknya Pro itu hanya iming-iming Samsung doang ya, biar nggak mau kalah sama Apple kayaknya. Next yang gue penasaran dari speakernya, gue udah nyalain Dolby Atmos, dan by the way, kalau misalnya kalian mau lihat gaming test di HP ini, nanti bakal tayang seperti biasa minggu depan, beberapa hari sebelum full review HP ini. Jadi kalau misalnya full reviewnya di Sabtu, mungkin di hari Kamis, Jumat, atau Rabu bakal tayang gaming test, gue bakal tes Zelda Zone Zero sama Wuthering Wave. Gue penasaran sih ngetes game jujur di HP ini, karena HP ini kan kecil, tapi pakai Gen 2, bukan chipset yang tai banget panasnya kayak S24. Harusnya sih lumayan nyaman ya, gue penasaran to be honest. So, sekarang kita di sini hanya unboxing dan first impresi aja. Well, hands on lebih tepatnya, kita lihat juga gimana kondisinya HP yang habis diganti layarnya, di harganya seperti apa. Kita langsung cas bagaimana untuk si speakernya. Kita langsung nyalain. By the way, ini gue tes video temen gue tentang masak. Gue udah pernah nge-shout out juga. Kalau misalnya kalian ingin ngeliat videonya, gue bakal taruh linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung cari aja namanya, Alice Kitchen. Anyway, halo semuanya, hari ini aku bikin tahu kecap. Tahu itu nggak harus selalu melulu digoreng. Tapi kalau kalian punya tahu bisa dan keras? pengen makanan yang enak, cobain deh masak kayak gini, tahu kecap. Bagus ya, memang nggak bisa kayak super keras banget gitu kayak di HP-HP zaman sekarang, tapi di full volume, bahannya simple, suaranya masih jernih, bagus banget loh. So, that's good. Untuk speaker nggak ada masalah, oke banget juga. Dan overall, tadi gue sempat coba kayak buka aplikasi gitu ya, kayak cepet-cepet gini, ngerasa apakah ada masalah gitu dari si layarnya. Overall nggak ada, jadi gue bisa jamin itu bondnya nggak salah. Ini bener-bener langsung dari Samsungnya layarnya, ori, nggak ada masalah. Sangat responsif juga. Ini gue nggak ada bedanya kayak pakai S24 Ultra gue. Tadi gue mau nge-search malah update. So, tadi gue mau bilang gue bakal nyamain emailnya. Kita langsung coba lihat aja ya. Kita bakal ke setting nih. Kita tes, kita nyamain emailnya. About phone. So, emailnya kita apalinnya akhir aja. 7150 sama 7151. Kalau misalnya kita lihat di sini, email one-nya, yep, sama ya. 7150, 7151. Jadi ini box aslinya, dan ini ada kayak barcode bekas di servisnya. Jadi seperti itu. Alright, last but not least, kita langsung lihat tes yang terakhir bagaimana untuk si kameranya. Itu yang gue penasaran juga pastinya. Karena menurut gue di harga 5 jutaan ya, daripada beli HP baru gitu, kayak Edge 60 Pro ya di harga segitu, atau mungkin HP-HP lain yang khusus gaming kayak Poco F7, kalau misalnya kalian all-rounder, ingin kamera yang amazing, dan yang lain-lain, ini kayaknya oke. Tapi ya, kita bahas nanti aja itu. Kita fokus sekarang di kamera. Triple kamera seperti biasa, dan kita bakal foto mobil yang nggak tahu bakal championnya kapan. Kita langsung aja foto. I'm sorry, Tifosi. Main kamera seperti ini. Boom. Dan kalian bisa pakai telefotonya. Telefoto dia seperti ini ya. Boom. Untuk ultrawide juga seperti ini. Kalian bisa lihat
di harga 5 juta ini absolutely amazing, masih flagship banget. Dan warnanya sama semua ya, so that's good. Untuk selfie, seperti ini. Actually pretty good juga. Dan yang penasaran, gimana untuk video recording? Untuk video recording, HP ini bisa nge-record sampai nih, kita lihat ya. 8K. Dan baterai kita di 91. Overall, tadi gue pakai foto dikit, sama tadi kita coba download ya, sekarang lagi update juga. Angetnya dikit aja, jadi right off the bat nggak seburuk S24. Kita tes bagaimana videonya di resolusi 4K aja. Langsung aja kita tes ya guys. 1, 2, 3 ini di 4K 60. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi Samsung Galaxy S23. Seperti biasa kalau HP Samsung gini memang exposure-nya lumayan overexpose. Gue sih lebih suka dikecilin kayak gini ya. Lebih kerasa sinematik, tapi kita pakai default setting aja. Dan untuk fokusnya, dia seperti ini. Bagus banget ya. Gak ada masalah jitter gitu, smooth banget kayak HP flagship zaman sekarang. Detailnya oke. Dan kalau misalnya kita mau lihat overall, noise-nya seperti apa, bagus juga. Dikit juga noise di sini. Cuma sayangnya, gak kayak di Ultra series, ini kalian kalau di 4K 60 nggak bisa gonta-ganti lensa. Ya, nggak bisa ke ultrawide, nggak bisa ke telephoto. Tapi maksimum zoom bisa di 10 kali dan actually lumayan bagus juga. Oh ya, kalian bisa pause video juga, so that's good. Kita langsung aja balik ke S24 Ultra. Bagaimana? Bagus ya, walaupun memang kelemahannya dia kalau di 4K 60 nggak bisa gonta-ganti lensa. Kalau misal gonta-ganti lensa itu hanya bisa di 4K 30, bisa kita lihat ya. Tuh baru bisa ganti. Tapi overall, it's not bad, it's actually amazing di harganya menurut gue. Jadi, seperti itu untuk hands-on-nya. Kira-kira di harga segini, apa sih first impresi gue? Yang pasti bakal lebih detail kita bahas minggu depan, tapi first impresi gue bisa bilang, kalian bisa nyari di harga sekitar 5,9, semoga pas video ini rilis lebih murah lagi di sekitar 5,8 atau 5,7 gitu kalau misal kalian jeli. Gue bakal coba taruh link di deskripsi, tapi susah karena ini kan HP dari user bukan dari penjual unit banyak, jadi itu lebih baik gue kasih search bar aja, kalian nyari sendiri. Mungkin itu lebih baik ya. Tapi overall, HP-nya sendiri, gue sih suka banget. Warna hijaunya juga khas S23 banget, hero color-nya kan ya. Desainnya masih oke, compact-nya bagus, dan to be honest, gue dapet yang udah diganti layar kayak gini, malah lebih untung loh. Karena layar udah diganti, yang pastinya layarnya jadi lebih tahan lama. Itu yang bikin oke. Dan tadi juga kita dipakai record 4K memang berkurang 2%, tapi it's not bad lah buat HP sekecil ini. So overall sih, first impression gue kalau misalnya kalian lagi nyari HP 5 jutaan gitu ya, ingin all-rounder, nggak apa-apa sama HP X flagship resmi. Ini resmi ya by the way. This is actually an amazing deal. Tapi ya, lebih detail minggu depan. Stay tune aja, sekarang cuma segini videonya. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk gaming test dan full reviewnya. Goodbye. Oh ya, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah juga. See you next week.